Hai guys, sekilas kalau kita mendengar kata kehidupan yang kekal, biasanya nih orang beranggapan biasa, pendeta sering ngomong kok kehidupan yang kekal. Cuman kalau ditanya kehidupan kekal itu yang bagaimana sih? Kamu emangnya tahu? Enggak, aku enggak tahu. Hai, apa kabar? Shalom. Mari kita akan bahas secara tuntas apa makna kehidupan yang kekal menurut Alkitab. Ada 4 hal penting yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu kehidupan kekal bukan masalah waktu tetapi kualitas. Itu hal yang pertama yang akan kita pelajari. Yang terutama ditekankan dari kehidupan kekal itu adalah kualitasnya, bukan waktunya. Ya, kita mungkin memahami hanya sebagai waktu, begitu ya. Terus yang digambarkan dari perspektif kita sekarang adalah waktu yang terus-menerus ada, begitu. Nah, tetapi beberapa teolog dan filsuf memahami bahwa kehidupan kekal kelak itu tidak berwaktu, guys. Bagaimanapun cara kita memahami itu, kita harus memahami satu hal bahwa yang ditekankan di dalam kehidupan yang kekal bukan masalah waktu tetapi kualitasnya. Orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus juga tidak musnah. Mereka yang menolak Kristus dan tidak mentaati perintah-perintah Allah, mereka juga tidak musnah. Mereka hidup dan tidak lenyap setelah kematian. Nah, terus apa bedanya dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jadi yang ditekankan di sini adalah masalah waktu, melainkan kualitas. Berarti yang ditekankan ini bukanlah masalah waktu tetapi kualitas. Di dalam Wahyu 21 sampai 22 menyatakan bahwa nanti di kehidupan yang kekal kita tidak akan menerima penderitaan, air mata, kegelapan maupun dosa. Ya, dengan kata lain kita memiliki kualitas hidup yang luar biasa, yang sempurna. Ya, kita kan hidup di zaman sekarang, kita hidup di dunia ini itu telah dirusak oleh dosa. Ya, kita hidup penuh dengan air mata. Baik orang yang percaya maupun tidak percaya juga mengalami penderitaan selama hidup di dunia ini. Bersusah payah mencari uang, bersusah payah melawan sakit, penyakit dan sebagainya. Tetapi kita ingat kehidupan kekal kelak itu tidak mengenal waktu tetapi kualitas. Di sana ada kehidupan yang luar biasa yang Tuhan sediakan, kualitas hidup yang sempurna. Di sana tidak ada air mata, tidak ada kegelapan dan tidak ada dosa. Yang kedua, kehidupan kekal itu berarti kebersamaan dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kalau kita ditanya apakah inti surga, biasanya orang menjawab ini ya, surga itu emas, perak, di sana indah, tidak ada air mata. Sebenarnya itu hanya simbol secara hurufiah saja, tidak boleh ditafsirkan secara hurufiah saja. Di dalam 1 Tesalonika ayat 4 ayat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ya, Paulus mengingatkan dalam hal ini memiliki pengharapan. Paulus mengatakan mereka terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan nanti. Nah, jadi cara Paulus menggambarkan surga adalah keberadaan yang terus-menerus bersama dengan Tuhan. Ya, kebalikannya dengan neraka. Berarti keberadaan yang terus-menerus tanpa Tuhan. Berarti surga itu berbicara kehadiran Allah, di mana Allah hadir, damai sejahteranya mengalir. Tapi kalau sudah tidak ada damai sejahtera, itu hidup bagai di neraka. Hidup tanpa hadirat Tuhan begitu menyiksa manusia.
Ketika Paulus dihadapkan pada dua kemungkinan, yaitu dihukum mati atau hidup oleh kaisar, atau dibebaskan maksud saya, dalam Filipi 1 dia mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lalu dia mengatakan dia bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Di sini Paulus sedang berbicara tentang kematian. Nah, juga menarik sekali kalau kita membaca 1 Tesalonika 4 ayat 17 menyatakan bahwa surga adalah keberadaan kita terus-menerus bersama dengan Tuhan. Di dalam 2 Tesalonika ayat 1 ayat 9 dikatakan, dijelaskan neraka adalah kebalikan dari surga. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9 itu di sana neraka adalah kebalikan dari surga, dipisahkan total untuk selama-lamanya dari hadirat Tuhan. Wow, gak bahaya itu, ya kan? Jadi kehidupan kekal itu berbicara tentang kebersamaan dengan Allah Tritunggal. Ya, luar biasa. Ketiga, kehidupan kekal adalah kasih karunia Allah. Kehidupan kekal itu adalah pemberian Allah bagi kita orang yang percaya. Sebenarnya kita gak layak, tapi kita diberikan anugerah. Itu adalah kasih karunia. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah dan hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup yang kekal diberikan kepada kita yang percaya kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengarahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, kehidupan kekal itu bukan hasil usaha kita, bukan upah dari setiap pelayanan kita, tapi kehidupan kekal itu adalah kasih karunia Allah. Nah, yang keempat yang kita harus paham dengan betul, kehidupan kekal bersifat kini dan nanti. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya, Alkitab memberikan ayat yang begitu banyak tentang kedua aspek ini. Apakah kita sudah memiliki kehidupan yang kekal? Pertanyaannya. Ya, sesungguhnya di dalam Yohanes 5, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal. Ya, puji nama Tuhan, berarti mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Wah, puji Tuhan, sebab ia sudah dipindah dari maut menuju hidup. Wah, puji nama Tuhan. Begitu pula dengan ayat-ayat yang lain yang memiliki kehidupan kekal, maka kata yang dipakai di sana bersifat kekinian. Artinya apa? Ya, sekarang kita ini sudah memiliki kehidupan yang kekal loh guys, jangan lupa. Tetapi kehidupan kekal di sisi lain juga digambarkan sebagai sesuatu yang nanti akan kita nikmati. Ya, sehingga kita sekarang ini, ya Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah menikmati kehidupan yang kekal itu, ya, tetapi belum sepenuhnya. Kelak nanti kita akan menerima kehidupan kekal yang sepenuhnya. Berarti seakan-akan hidup ini ada dua ketegangan. Saat kita sudah memperoleh hidup kekal, tapi pada saat yang sama kehidupan kekal itu belum sepenuhnya dinyatakan. Ya, kalau dalam istilah teologi kita akan disebut realis eskatologi. Itu berarti sudah dinyatakan. Kalau eskatologi berbicara tentang sesuatu di akhir zaman. Di dalam kesenjangan dan ketegangan inilah kita hidup. Nah, itu sebabnya kita tidak boleh berputus asa. Ya, kita harus berjalan ke depan. Kita harus berjalan terus. Jangan berputus asa dalam menghadapi duri, onak, pencobaan, kesulitan, celaan, cemooh. Tapi kita ingat, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal kelak. Maka seyogyanya sebagai anak Tuhan kita harus bersyukur kepada Tuhan, memberikan pengharapan kepada kita pada hari ini bahwa kita memperoleh kehidupan yang kekal yang terus menerus menetap hidup bersama Kristus. Jadi jangan tukar Yesus demi pasangan hidup, jangan tukar Yesus demi jabatan, jangan tukar Yesus demi harta benda, apapun itu. Tetap beriman kepada Kristus bahwa Dia memberikan kehidupan yang kekal, yang berkualitas, hidup yang sempurna di dalam Kristus. God bless you, selamat melayani, Tuhan memberkati.